Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tok tok tok. Vivian mendesis kesal karena ada yang mengetuk pintu. Ia sebal, ada yang mengganggu waktu emasnya. Sepertinya dia sudah bosan kerja, berani-beraninya mengganggu. Umpat Vivian jengkel. Dia pikir yang mengetuk pintu adalah asisten pribadinya, si Meta. Padahal ia sudah kasih kode suruh ambil tablet di mobil. Artinya jangan ganggu dan jangan masuk ke kamar hotel dulu. Sambil menahan nafas sebal, wanita seksi itu pun menuju pintu. "Sebentar Gun, ini pasti asisten saya," ujar Vivian, kemudian melanjutkan langkahnya. Klek. Vivian membuka pintu kamarnya. Matanya terbelalak melihat siapa yang datang. Ia langsung membeku, campur kaget saat melihat sosok pria berdiri tegap di depannya. Kamu kenapa di sini?" tanya Vivian gugup. Vivian terlihat sekali kalau sedang menyembunyikan sesuatu. Wanita itu juga menoleh ke belakang, melihat Guntur, kemudian menatap pria di depannya dengan takut kalau nanti ada keributan di kamarnya. "Siapa lagi? Pacar baru?" celetuk pria berpostur seperti atlet dengan tinggi di atas rata-rata tersebut. "No," balas Vivian cepat. Vivian menggeleng keras, kemudian langsung menggelayut manja pada lengan kekar itu agar sang kekasih tidak marah. "Kamu kok tahu aku di sini? Apa kamu melacak ponselku?" tanya Vivian dengan hati-hati. "Kenapa? Kamu keberatan?" tanya pria tersebut emosional. Vivian menelan ludah, sepertinya dia amat takut dengan pria yang kini dipeluknya itu. "No, it's okay. Masuklah, ini partner kerja aku." Vivian kemudian menggandeng pria itu, lalu memperkenalkan pada Guntur. "Hanya bahas pekerjaan," sindir pria itu. Guntur hanya tersenyum tipis, kemudian merapikan berkas serta laptop miliknya. "Sepertinya kita lanjutkan nanti," ucap Guntur saat melihat wajah tidak suka dari teman dekat Vivian tersebut. Sementara itu, Vivian merasa takut sekaligus sebal, belum juga icip-icip barang baru. Sudah ketahuan teman dekatnya. "Ini Meta nggak bener, bagaimana bisa dia nggak jaga di depan?" gerutunya. Ia malah menyalahkan sang asisten karena sikap ganjennya. "Sorry, next time kita lanjut," ucap Vivian lirih saat mengantar Guntur sampai pintu. Kemudian ia menutup pintunya. Di dalam kamar hotel, Vivian mencari 1000 alasan agar kekasih berondongnya yang kasep tersebut tidak marah. "Jangan main-main di belakangku," ucap pria yang hanya modal tampang tersebut, karena yang kaya hanya Vivian. "Ayolah, kamu salah paham, itu hanya rekan bisnis," elak Vivian yang sudah tertangkap basah tapi masih bisa ngeles. Takut sang teman dekat naik darah, Vivian pun langsung mulai memberikan servis terbaiknya. Di lobi, Guntur bertemu dengan Meta. Gadis itu menundukkan wajah sekilas, kemudian melempar senyum ramah pada Guntur. Tidak lupa sembari menggigit sedikit bibir bawahnya seperti sebuah kode. "Mari Pak," kata Meta, kemudian berjalan melewati Guntur. Guntur mendesis. Dalam hati ia berbicara sendiri. Seharian bertemu dengan wanita-wanita yang penuh goda. Ia pun memilih meninggalkan hotel tersebut. Guntur pergi dengan tangan kosong, tidak membawa hasil. Bukannya pulang, Guntur memilih menghabiskan waktu di luar rumah. Sumpek di rumah, paling Kenny nangis terus, tidak bisa istirahat. Ia memilih nongkrong di kafe sambil membenahi rancangan proyek yang ia buat. Hingga tidak terasa sudah beberapa gelas sudah ia pesan.
Akhirnya sampai maghrib barulah dia pulang. Ketika dalam perjalanan, Guntur melihat sepasang muda-mudi nongkrong di tepi jalan, terlihat bahagia. Entah mengapa tiba-tiba ia ingat masa lalu. Masa di mana ia membawa keluar Padma malam-malam untuk kencan sederhana di tepi jalan. Itu sih kemauan Padma. Kalau ia lebih suka pacaran di tempat mewah, ke mall, makan di restoran, ke tempat-tempat privat. Sayang, dari dulu sampai sekarang istrinya itu suka hal-hal yang sederhana. Tin, tin, tin. Asik melamun, hampir saja mobil yang ia kendarai oleng. Guntur pun mengusap wajahnya, berhenti sebentar di minimarket, membeli coffee cup, istirahat sejenak di teras minimarket. Sesaat kemudian muncul ibu-ibu bercanda dengan putrinya yang masih balita. Kemudian di belakang mereka, seorang pria langsung meraih tubuh si anak, menggendong anak tersebut di atas pundaknya. Ada yang salah, ada yang kurang, ada yang hambar. Guntur merogoh kunci mobilnya, kemudian bergegas pulang. Ada yang salah, sesuatu yang harus ia benarkan. Tidak lama kemudian, mobil Guntur berhenti di depan rumah sederhana Padma. Ia kemudian masuk dan mencari istrinya. Padma, Guntur mulai bingung campur khawatir. Rumah kosong. Kemudian seorang warga datang. Tap, tap, tap. Pria itu melangkah mendekati Guntur. "Pak Guntur?" tanya warga tersebut. "Ya, Bapak siapa? Kenapa rumah ini kosong? Kemana semuanya?" "Begini Pak Guntur." "Langsung saja Pak, istri sama anak saya di mana?" tanya Guntur yang kurang sabar mendengar kata-kata dari warga yang berbelit menurutnya. "Jadi benar Bapak suaminya Padma?" tanya warga tersebut dengan tatapan heran, masih belum percaya pada Guntur. Kalau pria itu adalah suaminya Padma, dahi Guntur langsung mengerut. "Iya, kenapa?" Guntur yang tidak sabaran mulai galak. "Tapi waktu para perwalian warga minta bukti surat nikah dan lain-lain, kok saudari Padma tidak bisa menunjukkan apapun? Bapak ini benar suaminya atau ngaku-ngaku saja? Atau saudari Padma ini cuma jadi simpenan Bapak?" Tuduh warga yang tadi kalem kini mulai sedikit keras karena ekspresi Guntur juga terlihat marah. Jadi dia pun ikut terpancing. Seketika Guntur mengusap wajahnya. "Jadi kalian usir istri saya?" tebak Guntur dengan nada marah. "Saya suaminya, benar-benar suaminya," bentak Guntur yang sudah sangat emosional. Dua warga datang karena terdengar keributan. "Ada apa ini?" tanya warga yang memakai kaos oblong tersebut. "Ini pria yang ngaku-ngaku suaminya Padma, tapi kan tidak ada surat atau bukti-buktinya." Mendengar pernyataan warga, Guntur semakin kebakaran jenggot. "Hati-hati kalau Bapak bicara, saya tuntut ke pengadilan," ujar Guntur marah. "Tenang dulu, sabar Pak. Sekarang begini, kalau memang kalian sudah menikah dan bukan pasangan kumpul kebo, bisakah Bapak tunjukkan surat nikah kalian?" Guntur menahan nafas kesal, seperti buah si malakama. Ia terjebak dengan situasi. Masalahnya, selama ini ia hanya nikah resmi dengan Bella. Kalau dengan Padma hanya nikah sirih. Ini gara-gara ia tidak mau kehilangan warisan dari Nyonya Gumilang. Niatnya menunggu sang mama luluh. Siapa tahu lama-lama menerima Padma. Tidak taunya ia malah disuruh menikah dengan wanita pilihan mamanya itu. Sebagai orang yang terlahir kaya sejak kecil, mulanya Guntur enggan melepas harta dari sang mama. Lain cerita sekarang ini. Ketika dia melepaskan semuanya, kini Padma juga sudah hilang entah kemana. Yakin kalah jika terus berdebat dengan para warga, Guntur akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Ia meninggalkan rumah Padma dengan langkah gusar. "Tuh, bapaknya tidak punya bukti, jadi benar aduan dari warga,"
Mereka selama ini kumpul kebo. Astagfirullahalazim, dunia sudah tua, manusia pada tidak takut dosa. Komentar warga yang melihat Guntur pergi meninggalkan rumah Padma. Sudah, buyar, yang penting tempat tinggal kita sudah bersih dari penyakit masyarakat. Takutnya membawa dampak buruk bagi warga lain. Benar, biar jadi contoh yang lain. Para warga pun pergi. Di sebuah terminal ramai dengan para calon penumpang yang akan menuju kota masing-masing. "Pat, kita mau pergi kemana?" tanya ibu. Padma duduk di salah satu bis yang belum jalan. Mereka bertiga sudah naik bis antar provinsi. "Kamu gak telepon Nak Guntur, Pat?" Ibunya terus saja bertanya. Padma menggeleng, entah mengapa ia kok ingin menghindar untuk beberapa waktu. Sikap Guntur sudah berubah, apalagi istri sah suaminya itu sempat mengancam akan merebut Kenny jika Padma tidak meninggalkan Guntur. Bella sampai memprovokasi warga agar dia diusir. Sebenarnya diusir pun Padma tidak takut. Yang membuatnya pergi adalah Kenny. Ya, dia takut Bella akan mengambil Kenny darinya. Lebih baik ia mengalah, meninggalkan Guntur. Tapi sang ibu tidak tahu apa-apa. Yang ibunya tahu, Padma dikira kumpul kebo, makanya diusir. Padahal tak hanya itu, ada dalang dari kejadian yang membuat Padma kini pergi. "Pat, nanti kalau suami marah bagaimana?" Ibu Padma terlihat sangat khawatir. Padma menghela nafas panjang. Sepertinya keputusan Padma sudah final. "Bu, mulai sekarang kita hidup bertiga saja ya, Bu. Padma punya Kenny dan ibu, itu sudah cukup," ucap Padma lirih. Bohong jika bilang itu semua cukup, sebab hati kecilnya juga menjerit. Orang yang ia cintai sudah berubah banyak. Guntur, pria hangat yang membuatnya merasa dicintai, kini hanya membuatnya sering menangis. Melihat sorot mata putrinya, ibu Padma pun mengusap lengan Padma. "Sabar ya, Pat, maafkan ibu. Kamu lahir jadi anak ibu, membuat semua orang memandang rendah kamu, Nak. Maafkan ibu ya, Pat." Padma memalingkan wajah, tidak sanggup membiarkan ibunya melihat air matanya yang menerabas jatuh ke pipi.